Makanya nih cewek-cewek kalau jatuh cinta sama Nabi Muhammad tiba-tiba akan menjadi cantik. Cintai Nabi Muhammad ya neng. Neng yang udah cakep kalau cinta sama Nabi Muhammad bakal lebih cantik nantinya. Bukan cuma cantik, tapi cantiknya berkarisma dan berwibawa. Sebab di dalam dirinya ada Rasulullah dalam bentuk kecintaan. Begitu. Batu siapa yang bisa berenang? Ya. Kata Rasulullah, ya Ikrimah, terlalu mudah. Coba engkau saja yang datang ke itu batu, kau katakan pada dia, wahai batu, kau dipanggil oleh Muhammad. Pakai lidahmu, jangan pakai lidahku. Kalau pakai lidahku terlalu tajam. Karena bila aku panggil, itu batu semua akan menghampiri aku. Kau panggil salah satu batu yang mana, nanti kau bilang kau dipanggil oleh Muhammad. Gini, kalau rumahnya ditulis nasab Nabi sampai Sayyidina Adnan, itu tuyul nggak bisa masuk. Karena itu rentetan dari sampai Sayyidina Adnan, itu rentetan para wali-wali besar. Kakek Rasul itu wali-wali. Orang laki yang udah punya bini, kalau dia cinta sama Nabi Muhammad, bisa tiba-tiba bininya cemburu mulu karena gantengnya berlipat-lipat. Ya kagak pakai cinta aja pada cemburuan ya. Gitu, orang cuman mau ngopi doang diteleponin mulu. Kagak bebas. Ada gak yang begitu? Ada tuh ya, banyak sih, kali kagak ada. Saya kayak waktu gitu dicemburuin sama bininya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa alihi wa sahbihi wa man ta'awwa wala wala hawla wala quwwata illa billah. Hadratul Mukarram Sahibul Bait, tuan rumah, siapa namanya? Muhammad apaan? Muhammad Mandor. Berikut keluarga besarnya dan juga para asatid, para guru-guru, Ustaz Sirri berikut rombongannya. Terlebih khusus alhamdulillah hadir malam hari ini Habib Ridha bin Aqil Attas, Habib Rashid bin Utsman bin Allah bin Aqil bin Yahya, Ustaz Helmi, juga Habib Rahmat Al-Haddad. Orang mana ya? Tadi ada oh iya, lalu kopiin. Ini udah malam banget, emang mau dengerin? Ya kali gitu udah riap-riap mata. Kalau emang rasanya udah orang pengen, saya mau per aja, saya mau tutup. Ya saya mah ngerti perasaan orang. Namanya lapar mah nggak bisa ditahan. Ya kan ada yang dari rumah Ulun Madang ini. Dia kata begini, neng terus sama saku madang di rumah, terus ya muludan gitu. Bininya sengaja orang masak. Dari sore orang madang, sampai jam 11 belum makan. Sian banget. Tuh tadi ada yang keluar nyari warteg, keluar kelamaan. Lagi lu muludan lama banget. Udah. Saudara, saya mau kasih tahu. Dulu Rasulullah siapa babanya namanya? Abdullah bin engkongnya Nabi siapa? Abdul Muttalib. Ada yang apal bin Hasim dan seterusnya ya. Orang kalau apal itu saudara, gini, kalau rumahnya ditulis nasab Nabi sampai Sayyidina Adnan, itu tuyul nggak bisa masuk. Karena itu rentetan dari sampai Sayyidina Adnan, itu rentetan para wali-wali besar. Kakek Rasul itu wali-wali. Dan satu riwayat mengatakan bahwa Sayyidina Abdul Muttalib itu Nabi, bukan Rasul, Nabi. Ketika nasabnya ditulis, rumah nggak ada tuyul nggak masuk, setan nggak masuk, nggak ada yang kesurupan, nggak kebakaran, berkah gitu. Aduh. Kalau itu dihafal di hati, naroknya
maka orang itu akan terang hatinya. Kalau hafal tuh saudara. Dulu waktu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam belum dilahirkan, Sayyidina Abdullah ayahnya Nabi, manusia tertampan di kota Mekah. Jadi semua perempuan pada demen sama dia. Semua perempuan demen sama dia. Saking gantengnya luar biasa. Setengah-setengah lanang saingan sama Sayyidina Abdullah, ngelepak pokoknya. Nyung ganteng banget, kalau duduk samping Sayyidina Abdullah langsung niple. Karena ada yang dari rumah dandan udah habis-habisan ya, pas di tempat ngelancong niple. Ada begitu kan? Iya, yang di motor ngaca mulu. begitu pas di tempat rumah cewek niple. Mengapa? Kagak pede. Ada yang begitu. Ada nggak di sini orangnya? Nah, rata-rata begitu sih. Ganteng banget deh rumah mah, tempat ngelancong niple. Nah ini juga ceramah sama saudara begini aja ya. Terus serius-serius. Kalau bantu serius akhirnya perut keberasa lapar ya. Dah. Ini pada saat Siti Aminah dinikahi oleh Sayyidina Abdullah, tidak kurang dari 70 perempuan meninggal karena memendam rasa cinta dengan Sayyidina Abdullah yang terlalu ganteng. Orang kalau demen kan begitu saudara. Tidak kurang dari 100 orang yang pingsan, gila dengar Sayyidina Abdullah nikah dengan Siti Aminah. Itu perempuan pada gila, ada ngomong dewek di jalanan. Kalau orang Betawi yang begini manggil kali dua orang Betawi gitu, dua ya, karena jatuh cinta kagak terlaksana. Berarti saudara bayangkan kalau 100 orang meninggal, 100 orang gila, 70 orang meninggal karena jatuh cinta dengan Sayyidina Abdullah. Bayangkan gantengnya kayak apa ini orang, ayahnya Rasulullah gitu. Kemudian Rasulullah berpindah ke Sayyidatina Aminah, mengandunglah Sayyidatina Aminah. Kata orang begini, lah pan Abdullah biasa aja itu, kemarin ganteng banget. Rupanya gantengnya bukan karena seaslinya Sayyidina Abdullah, karena di dalam tubuhnya itu ada nur Nabi Muhammad. Gantengnya itu karena ada nur Nabi Muhammad. Lantas tuh Siti Aminah dipuja-puja seluruh laki-laki di kota Mekah karena setelahnya jadi bininya Sayyidina Abdullah, gantengnya ngalahin semua sudah. Karena dalam tubuh Siti Aminah ada Rasulullah, jadi semuanya ganteng gitu. Makanya nih cewek-cewek kalau jatuh cinta sama Nabi Muhammad tiba-tiba akan menjadi cantik. Cintai Nabi Muhammad ya neng yang udah cakep, kalau cinta sama Nabi Muhammad bakal lebih cantik nantinya. Bukan cuma cantik, tapi cantiknya berkarisma dan berwibawa, sebab di dalam dirinya ada Rasulullah dalam bentuk kecintaan. Begitu nih anak-anak muda nih, kalau jatuh cinta sama Nabi Muhammad jadi idola. Jadi nggak ada idola lagi di dunia kecuali Nabi Muhammad. Tuh anak muda tiba-tiba gantengnya mempesona luar biasa. Orang laki yang udah punya bini, kalau dia cinta sama Nabi Muhammad bisa tiba-tiba bininya cemburu mulu karena gantengnya berlipat-lipat. Ya kagak pakai cinta aja pada cemburuan ya gitu. Orang cuman mau ngopi doang diteleponin mulu. Kagak bebas. Ada gak yang begitu? Ada tuh ya, banyak sih, kata kali kagak ada. Saya kayak waktu gitu dicemburuin sama bininya. Apalagi kalau saudara jatuh cinta sama Rasulullah. Kalau saudara pakai kain, di dalam kainnya ditaruhin bolham, kain jadi terang nggak? Terang betul? Saya ulangi, saudara pakai kain, di dalam kainnya ditaruhin bolham, terang nggak?
awal lu bolham tahu tarin bolham terang nggak gitu. Jadi kalau orang ada cinta dengan Nabi Muhammad, dalamnya kayak ada lampunya, wajahnya terang. Emang oga begitu. Ini emang gak usah pakai wiridan, asal demen. Syaratnya jangan ada idola lain. Itu akan bawa sebab orang selamat dunia dan akhirat. Gitu. Dan kalau orang saudara ada cinta dengan Nabi, kagak capek ngurusin anak. Berkah Rasulullah. Anaknya bakal gampang jadi orang soleh. Begitu. Tadi apa tuh tadi yang orang baca Quran tadi? Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar wa quduhan nas wal. Itu katanya orang beriman sayangin diri ente, sayangin anak keluarga ente. Gitu. Jangan sampai kecolek api neraka. Gimana supaya nggak kecolek? Ikutin Nabi Muhammad. Itu disebutnya waquduhan nas wal hijarah. Atau foto lagi. Ayo gue udah oke aja. Tuh kan keluar HP, ayo cepet. Oh enggak kali. Siap-siap. Ntar tenang, ama abang mau foto sepuasnya ntar. Nungguin rapi ya. Kalau udah makan. Biar penuh foto abang semua di HP. Tenang beres. Saudara, di zaman itu saya kasih tahu ada batu yang takut jadi bahan bakar neraka. Batu takut jadi bahan bakar neraka. Abu Jahal musuhnya Nabi punya anak namanya Ikrimah, namanya babanya ulah koros, anaknya biasanya ulah bludak ya, anak ulah bludak. Kata Nabi begini, Ikrimah ikut sama ana, walaupun abah ente bajingan, ente biar selamat, babak susah, yang penting ente selamat. Kata Ikrimah, enggak, ana nggak mau, ana pengen bukti. Orang ngaku Nabi biar ada buktinya ya Muhammad. Buktinya apa ente mau? Terserah ente Ikrimah maunya apa, ana turutin. Kata Ikrimah begini, nih kita lagi di pinggir sungai. Sungainya banyak batu-batu besar. Di seberang sono ya Muhammad ada batu besar. Kalau memang engkau seorang nabi, coba kau panggil itu batu agar supaya berenang di atas sungai menghampirimu. Batu siapa yang bisa berenang? Ya. Kata Rasulullah, ya Ikrimah, terlalu mudah. Coba engkau saja yang datang ke itu batu, kau katakan pada dia, wahai batu, kau dipanggil oleh Muhammad. Pakai lidahmu, jangan pakai lidahku. Kalau pakai lidahku terlalu tajam. Karena bila aku panggil itu batu semua akan menghampiri aku. Kau panggil salah satu batu yang mana, nanti kau bilang kau dipanggil oleh Muhammad. Makanya Ikrimah mencari batu yang besar, saudara. Bilang sama batu, ya batu, itu seberang sana ada orang bernama Muhammad. Kau dipanggil sama dia. Kata Ikrimah, dipikir bercanda, dia ngomong begitu. Itu batu bergerak, berenang saudara, kecepak. Batu berenang. Di mana batu ngambang? Batu nggak ada yang ngambang, gede banget tuh batu, bergerak begitu tuh dari pinggir sungai, grokok gede, gerak begitu. Dia berenang di atas sungai, cepek, menghampiri Rasul, sampai di depan Rasulullah. Rasulullah, benar kan Ikrimah? Apa juga anak kata, kalau anak yang panggil semua batu datang, makanya ente yang pilih. Ikrimah rada-rada bingung, kok bisa begini nih batu. Kata Rasulullah, percaya nggak ente mana? Ntar dulu ya Muhammad, tuh emang dasar ulah bludak. Ya, tadi dia kata mau ngikut, jadi batu udah nyampe, dia kata ntar dulu. Begini doang mah bisa jadi sulap Muhammad. Nah, terus maunya gimana? Coba batu suruh ngomong. Kalau dia bisa ngomong baru ente top. Tanya Rasulullah, ya batu, na'am katanya bahasa Arab. Wahai batu, labbaik, ada apa? Tuh ngomong. Percaya enggak? Ya cuman na'am doang, lihat gitu. Dia kenal nggak mente ini batu?
Ente belum lahir dia udah jogrok di situ, ya Muhammad. Ente belum lahir, nih batu udah ratusan tahun di pinggir sungai. Dia kenal sama ente. Ya Allah, Ikrimah, ente masih gak percaya aja mana? Nih dengerin, batu kenal nggak ana? Kata batu, ana kenal ente Muhammad bin Abdullah. Kata batu, ana kenal ente dan ana udah dengar nama ente dari sejak ratusan tahun yang lalu. Kau akan dilahirkan kota Makkah, kau bernama Muhammad. Ikrimah goleng-goleng kepala, bisa kenal nih batu ya. Tapi dia kenal doang, Muhammad kagak tahu kalau ente Rasul. Coba dah. Kalau kita begitu saudara Ikrimah, kita iles ya, batang leher kita injak. Ya ilah ilah, kan megelin namanya. Akhirnya kata Rasulullah, ya Ikrimah dari tadi pengomong tanggung bener, dikit-dikit kalau minta. Rasulullah bilang, ya batu kenal siapa aku? Sesungguhnya siapa aku? Kata batu, na'am ya Rasulullah, antar Rasulullah Rabbil Alamin. Betul ya Rasulullah, engkau adalah utusan Tuhan semesta alam. Qad ihtada man ittaba'ak wa qad dhalla wa man tarakak. Sungguh beruntung dapat hidayah orang yang ikut engkau. Aku termasuk ikut ya Rasulullah, kata batu. Dan akan merugi orang yang tidak ikut engkau. Ikrimah keluar keringat dingin saudara. Kata Ikrimah begini, lah Romana pinteran batu sama gua jadi geblek gini. Begitu batu nggak ada akalnya mau jadi umat Nabi. Kata Ikrimah, ngapa emang ngikutin ente? Sebab ini batu takut jadi api neraka jahanam. Sebab ini batu takut jadi bahan bakar api neraka jahanam, yang tadi Qori katakan waquduhan nas wal hijar, bahan bakarnya manusia dan batu. Kalau satu manusia nyemplung, api makin gede, batu nyemplung makin gede. Rupanya ini batu udah dengar tentang kabar bahwa di neraka nanti akan jadi bahan bakar itu batu, maka dia buru-buru ngikut kepada Nabi Muhammad supaya selamat ini batu saudara-saudara. Nah itu itibar namanya di zaman itu. Maka kita yang manusia harus benar-benar ikut dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, apapun profesi kita, siapapun kita, pendidikan apapun kita, dimanapun belajar sekolahnya kita, jangan di hati kita lepas dari Nabi Muhammad. Maka insya Allah dipastikan kita akan selamat dunia dan akhirat. Begitu baik nih udah malam, mudah-mudahan Sahibul Bait berkah. Dia ngundang kita sebab dia bikin acara, kita datang ke ini ramai tempat, kita doakan beliau semuanya berkah, beliau keturunan seluruhnya jadi orang-orang saleh, amin ya rabbal alamin. Demikianlah yang saya bisa haturkan, mohon maaf walaupun minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.